Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman Wafigazi dari kelompok 2 NIM 670291016 kelas 4302. Ya, saya Muhammad Jasper Putra dengan NIM 602900610 kelas 4302 dari kelompok 2. Saya Taufik Hamidi Ardiansyah, NIM saya 670219473 dari kelas W3 TK 4302 dan kelompok 2. Oke, latar belakang. Jadi rapid test ini adalah sistem tes cepat yang dilakukan secara massal yang menggunakan sampel darah untuk mengungkapkan positif COVID-19. Banyaknya peserta tes ini memungkinkan orang-orang yang harusnya diprioritaskan untuk tes menjadi lebih lambat untuk mengikuti tes dan tentunya dapat berakibat yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita membuat program yang dapat mengurutkan antrian peserta baik secara urutan prioritas maupun NIP dan dilengkapi dengan sistem pencarian data. Dan tujuan dari program ini yaitu dibuatnya program ini bertujuan untuk membuat program antrian dan pencarian data peserta rapid test COVID-19 dengan maksud agar dapat membantu petugas kesehatan dalam menangani penyakit COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Fungsionalitas yang pertama adalah input. Penginputan terdiri dari pemasukan jumlah data peserta yang akan diinput menggunakan NIP, nama, umur, dan kode status. Memilih menu apakah ingin menggunakan data persentra atau ingin melakukan pencarian data peserta. Outputnya, peroutputan terdiri dari pilihan menu yang digunakan setelah memasukkan jumlah data peserta. Maka dilanjutkan pengisian data peserta. Setelah mengisi data peserta, maka muncul pilihan apakah ini mengurutkan data peserta berdasarkan NIP atau berdasarkan status atau ingin mencari data peserta. Bila ingin mencari data peserta, maka akan ada pilihan pihak ingin mencari data peserta sesuai NIP, umur, atau status. Selanjutnya adalah komponen program atau aplikasi. Yang pertama adalah tipe data. In singkatan dari integer, yaitu tipe data untuk mengelompokkan bilangan bulat dengan kapasitor memori sebesar 2 byte dan besarnya antara 72.768 sampai dengan lebih dari 72.768. Char adalah tipe data untuk mengelompokkan variabel yang bernilai satu karakter atau huruf. Pada program, penggunaan tipe data char menggunakan array pada variabel nama, sehingga pada penggunaan char pada array, user bisa memasukkan lebih dari satu karakter. Kedua, function atau prosedur. Prosedur merupakan salah satu program terpisah dalam blok tersendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian, memecah-mecah program yang rumit menjadi program yang bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Selanjutnya, console search. Console search atau pencarian bersangkutan adalah proses membandingkan setiap elemen lari satu persatu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah dipisah. Pada proses ini, kami menggunakan console search untuk mencari data peserta dengan berdasarkan NIP, umur, atau status. Oke, selanjutnya insertion sort. Insertion adalah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama lalu mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkan dengan elemen data yang diurutkan. Di program ini kami menggunakan insertion sort untuk mengurutkan data peserta yang telah diinput untuk memprioritaskan peserta yang akan melakukan rapid test COVID-19. Lanjut. Oke, header. Ini kita menggunakan include iostream. Jadi include iostream ini berfungsi untuk menggunakan fungsi C untuk fungsi masuk, kemudian cout untuk fungsi keluaran, dan inline untuk pindah baris.
Kemudian include string.h merupakan file header yang berfungsi untuk memanipulasi string. Itu contohnya strcpy. Jadi fungsi ini digunakan untuk menyalin suatu string ke dalam variabel tujuan. Selanjutnya adalah include ion. Itu digunakan untuk mengatur tampilan ya, dan digunakan untuk menampilkan perintah seperti set untuk mengatur lebar field untuk suatu nilai sebesar n karakter. Langsung saja masuk ke program itu, yaitu yang pertama di sini di bagian program pembantu petugas kesehatan, pembuatan antrian dan peracikan data peserta tes, dan beberapa ada visualnya. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja jumlah data peserta yang akan diinput. Selanjutnya input data peserta, langsung di situnya. Ada beberapa masukan juga, yaitu data peserta NIP yang pertama, terus nama, terus umur, terus kode outnya belum terurut, percabangannya belum terurut berdasarkan urutan NIP atau itunya. Terus C-nya menampilkan, kita pilih pemilihannya di sini 1 2 3 4. Ya, langsung masuk di fungsi string nip. Nah, di situ ada nested for yang pertama, dia sama dengan 0, dia lebih kecil dari C, dia plus, jadi nilai awalnya J itu 0 sampai C dan ditambah 1 kemudian for kedua, P-nya sama dengan 1 nilai awalnya sampai lebih kecil dari C, B++. Nah, program ini berjalan jika memenuhi syarat, yaitu jika data PST yang B, data NIP PSTB lebih besar daripada data PSTB tambah 1. Jadi misalkan B yang pertama itu 1, berarti jika NIP array data PST 1 lebih besar daripada data PST yang 2, jadi maka selanjutnya item titik NIP sama dengan data PST titik NIP. Jadi data array yang 1 akan pindah ke array TMP yang temporer. Kemudian data PST B tambah 1 pindah ke data PSTB. Kemudian data yang ditem pindah ke data PSTB tambah 1. Jadi terjadi pertukaran data. Kemudian strcpy. Nah, di sini pertukaran data juga, cuman di menukar isi itu string. Nah, di sini data PST nama yang array ke B pindah ke nama yang di array temporer. Kemudian yang PSTB tambah 1 pindah ke PSTB. Kemudian yang terakhir yang dari tem tadi pindah ke B tambah, jadi ditukar-tukar. Itu pula umurnya dan juga kode status. Terjadi pertukaran apabila yang B lebih besar daripada B tambah 1 dan terulang-ulang sesuai dengan perulangan for yang tadi. Kemudian akan ditampilkan di sini ada set W8 NIP set W8. Jadi maksudnya itu set 8 ini merupakan fungsi manipulator yang akan menampilkan lebar field dari NIP ini. Jadi lebarnya 8 ke kiri dan 8 ke kanan. Oke, langsung masuk di for sampai dengan 1 lebih kecil dari C atau plus. Jadi jika kode statusnya 4, berarti yang ditampilkan ini ke samping. Oke. Terus di sini kode statusnya kalau 4 itu berarti OTG. Terus yang di bawahnya itu jika kode statusnya 3, berarti statusnya di sini ODP. Terus jika kode statusnya 2 berarti kodenya PTP, dan jika kode statusnya 1 berarti suspek. Oke, lanjut berikutnya insert sorting berdasarkan prioritas. Nah, di sini menggunakan nested for juga. Jadi J-nya mulai dari 0 sampai C ditambah 1. Kemudian nilai B-nya mulai dari 1 hingga C jika data peserta B lebih besar daripada data peserta B tambah 1 yang di bagian statusnya. Jadi di sini akan terjadi pertukaran data status. Jadi data statusnya yang besar akan diurutkan
plus akan dilakukan pertukaran data apabila data B lebih besar daripada data B tambah 1. Jadi di sini kode statusnya akan dipindah ke temporer dulu, kemudian data PSTB tambah 1 pindah ke data PSTB, kemudian yang temporer tadi pindah lagi ke data PSTB tambah 1. Jadi terjadi pertukaran data. Jadi di akhirnya nanti akan tampil secara berurutan kode statusnya dari 1 ke 4. Oke, bawah. Nah, di sini akan ditampilkan mulai dari status. Jadi kalau misalkan statusnya 4 berarti OTG, kemudian statusnya 2 berarti ODP, statusnya 2 berarti PDP, dan statusnya 1 berarti suspek. Nah, di sini akan ditampilkan secara berurutan berdasarkan prioritas yang tadi. Oke. Selanjutnya searching. Apabila pilihannya itu 4, bila pilihannya itu 4 atau cari peserta, maka langsung diarahkan ke pilihan berdasarkan umur, NIP atau status. Nah, di sini menggunakan prosedur searching berdasarkan umur, maka langsung diarahkan ke ketemu sama dengan 0 for A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan C, A plus if data PSTA umur. Nah, di sini searching berdasarkan umur, dan C berfungsi untuk masukkan umur berapa yang akan dicari. Dan apabila misalnya ketemu yang data yang dicari, maka akan ditampilkan di sini berdasarkan umur yang dicari yang ada nama, NIP, dan status. Nah, di mana ini berfungsi sebagai tabel apabila ditampilkan. Misalnya apabila di dalam data-data tersebut ada data yang sama, maka ditampilkan data itu beberapa kali. Di sini penulangannya berfungsi untuk mengatur berapa kali data ditampilkan. Misalnya di data tersebut ada umur 50, ada data peserta yang umur 50, misalnya ada 2 orang, maka ditampilkan data tersebut 2 kali di sini. Nah, ini berfungsi kode status data PST kode status sama dengan 4. Nah, ini berfungsi statusnya itu 24 OTG, 23 ODP, 2 PDP, dan 1 suspek. Maka akan ditampilkan di sini, ditampilkan dalam bentuk tabel. Apabila data tidak ditemukan, akan langsung atau ketemu sama dengan 0, maka langsung ke data yang tidak ditemukan. Selanjutnya searching berdasarkan NIP. Bila kita memilih searching berdasarkan NIP, nah kita akan mengisi NIP tersebut yang akan dicari. Kita mengisi NIP tersebut yang akan dicari, dan di sini ada ketemu sama dengan 0 for A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan C, A plus atau PSTA. Ini berfungsi NIP fungsi NIP itu kita mencari NIP, dan K untuk memasukkan NIP berapa yang akan dicari. Setelah memasukkan NIP yang dicari, maka langsung arahkan ke sini. Ditampilkan di sini apabila di data tersebut NIP yang dicari misalnya 4, NIP 4, maka langsung ditampilkan dalam tabel ini. Tampilkan data tersebut, tapi juga nama, status. Apabila tidak ketemu, maka percabangannya langsung mengarah ke ini ketemu sama dengan 0, langsung data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya itu searching berdasarkan status. Sini ada ketemu sama dengan 0 for A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan C, A plus, dan percabangannya itu data PSTA kode status, atau kode masuknya kode status, yaitu apabila kita masukkan kode statusnya 4, maka data tersebut sebagai ODP, maka akan ditampilkan sini ditampilkan berdasarkan tabel. Apabila di data tersebut ada beberapa orang yang OTG, maka disitulah fungsi perulangannya. Maka OTG tersebut ditampilkan semua sampai
Tapi data tersebut ditampilkan yang datanya OTG. Ditampilkan data tersebut berdasarkan status, nama, umur, dan NIP. Di sana kita bisa mengetahui status sosok, bisa mencari status lebih mudah. Kita cuma memasukkan dengan kodenya, seperti kode 1 yaitu OTG, kode 2 PDP, kode 3 ODP, kode 4 OTG. Apabila tidak ditemukan, maka langsung percabangannya ke sini, itu data tidak ditemukan. Apabila di sini memilih cari peserta itu nomor 4, maka langsung diarahkan ke sini, yaitu cari peserta. Pertama ada cari peserta berdasarkan umur, cari peserta NIP, cari peserta berdasarkan status, dan sini ada masukkan pilihan. Nah, pilihannya yaitu ada input umur berdasarkan umur, yaitu nomor 1. Bila pilih nomor 1, maka mencari berdasarkan umur, dan kedua ada berdasarkan NIP. Bila memilih berdasarkan nomor 2, maka langsung dicari berdasarkan NIP. Ini berfungsi untuk kita masukkan nomor NIP tersebut. Bila kita masukkan nomor 2, maka akan langsung diarahkan ke searching function tersebut. Langsung diarahkan untuk mencari NIP. Yang ketiga, cari berdasarkan status. Peserta sama dengan 3 itu sekarang status. Bila kita memasukkan nomor 3, maka kita langsung diarahkan mencari status, di mana status tersebut ada sospek, ada PDP, ODP, dan OTG. Dan kita memasukkan status berapa yang kita cari. Nah, apabila tidak ada lagi yang pilihan, itu kita bisa tekan T untuk keluar dari pencarian tersebut dan masuk ke lagi. Apabila memilih opsi Y, maka langsung diarahkan ke sini, tekan data. Kita bisa memilih data-data lagi. Jadi sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.